Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sekaligus penonton video ini, kami akan memaparkan informasi terkait pengobatan thalassemia dengan pendekatan big data yang akan kami arahkan ke smart data yang datanya memiliki nilai. Pemaparan ini akan dilakukan oleh Mas Muhammad Mariko, Mbak Morita, Mbak Dana Aulia, saya sendiri Fahri, dan Mas Arif Santoso, serta dosen pengampu mata kuliah Database Management System ini adalah Profesor Emma Utami. Hal yang kami paparkan itu adalah penanganan penyakit thalassemia yang akan dipaparkan oleh kami, yaitu kelompok 1. Dan agenda-agenda yang perlu kami paparkan hari ini, pertama pengobatan thalassemia, apa saja bentuk pengobatannya, kemudian analisis terhadap penyakit dan analisis terhadap data thalassemia yang kami miliki, kemudian query-query yang mendekati formula-formula untuk menghasilkan informasi, kemudian pemanfaatan dari penelitian ini apa saja nantinya. Dan pemaparan pertama atau pemaparan tentang kerangka berpikir akan dipaparkan oleh Mbak Morita. Mbak Morita, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pertama tentang cara kerangka berpikir dari penelitian kami sendiri. Pertama kali yaitu kita melakukan pengumpulan data yang mencakup penderita thalassemia. Yang kami olah agar mampu menghasilkan sebuah informasi bagaimana data-data tentang penderita thalassemia tersebut didapatkan dan dihasilkan. Apakah sudah bisa memenuhi kelengkapan data hingga mampu memenuhi aspek-aspek big data yang kemudian dapat dianalisis dan diolah untuk menjadi smart data yang kemudian menghasilkan rumus prediksi kapan waktu yang tepat bagi penderita thalassemia melakukan transfusi darah. Kemudian dengan spesifikasi data-data tersebut diimplementasikan ke dalam kerangka berpikir, sehingga dengan melakukan 4 tahapan tersebut, yaitu pertama proses pengumpulan data, kemudian proses validasi data, ketiga yaitu pemodelan data menggunakan struktur relasi atau IRD, yang keempat yaitu kita coba visualisasikan data, yaitu menampilkan data yang efektif dengan grafik untuk membantu menganalisis data yang dimiliki. Dari kerangka berpikir ini, kami akhirnya mempunyai gambaran apakah proses yang kami kerjakan sudah memenuhi standar minimal kebutuhan akan informasi yang berguna bagi penderita thalassemia sendiri itu apa belum. Sehingga kemungkinan kami mendapatkan gambaran data real dari hasil penderita yang bisa kami olah, terutama pada penekanan validasi data dan pemodelan data. Sehingga apa yang kami hasilkan bisa mendekati sesuai dengan fakta di lapangan serta tujuan penelitiannya ini, yaitu yang pertama yaitu dapat merumuskan waktu yang tepat untuk pasien transfusi darah selanjutnya. Yang kedua adalah hasil penelitian ini bermanfaat dan mempunyai nilai. Selanjutnya, kami menyadari bahwa penelitian ini tentang kesehatan tentu saja memiliki resiko, karena dalam pelayanan kesehatan seharusnya meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi pasien sendiri ataupun di bidang kesehatan lainnya. Sehingga kami mencoba untuk melakukan manajemen resiko yang terdiri dari 3 tahapan tersebut untuk meminimalisir resiko klinis maupun non-klinis yang dapat berdampak terhadap pencapaian penelitian ini, yaitu pelayanan prediksi waktu terbaik pasien thalassemia melakukan transfusi darah agar bermutu, aman dan efektif. Sehingga dari masalah kemudian kita rumuskan masalah hingga mendapatkan penyelesaian, kami dapat mengetahui resiko apa yang bisa kami hindari dan dapat menentukan strategi yang tepat di setiap tahapan di dalam kerangka berpikir yang kami lakukan agar hasil yang kami analisa sesuai dengan yang diharapkan tanpa menimbulkan efek negatif yang lebih banyak. Selanjutnya, untuk pengobatan thalassemia sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama dengan melakukan transfusi darah, yaitu proses menyalurkan darah
dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Yang kedua yaitu terapi kelasi, yaitu prosedur medis yang menggunakan bahan-bahan kelasi untuk menghilangkan logam berat dalam tubuh. Yang ketiga yaitu menggunakan asam folat, yaitu merupakan vitamin B yang membantu membangun sel darah merah. Yang keempat yaitu melakukan transplantasi darah, yaitu hal ini digunakan untuk mengganti sel-sel induk yang rusak dengan pendonor yang sehat. Yang kelima yaitu transplantasi sel induk sumsum. Hal ini sangat sedikit karena pasien thalassemia harus menemukan donor yang cocok. Slide selanjutnya. Dari kelima alternatif pengobatan tersebut, jika dilihat dari beberapa aspek, maka transfusi darah menjadi pilihan yang banyak digunakan bagi penderita thalassemia. Hal ini karena pertama membutuhkan biaya paling sedikit, yang kedua tersedianya stok darah di PMI, dan yang ketiga adalah pengobatan transplantasi sumsum tulang belakang sangat mahal, yaitu mencapai 5 miliar. Faktor yang menyebabkan penderita thalassemia harus melakukan transfusi darah adalah yang pertama, yaitu terjadi kegagalan dalam pembentukan asam amino. Yang kedua yaitu defisiensi produksi global pada hemoglobin. Ketiga adalah adanya kerusakan sel darah merah itu sendiri. Dan yang keempat yaitu sel darah merah yang harusnya berusia 120 pada penderita thalassemia menjadi hanya 30 hari. Untuk periode transfusi sendiri pada thalassemia mayor yaitu 4 minggu sekali, sedangkan pada intermedia pada kondisi tertentu saja. Selanjutnya, mengenai kondisi yang dibutuhkan bagi penderita thalassemia, pemeriksaan laboratorium sebelum melakukan transfusi darah yaitu pertama, transfusi dilakukan apabila hemoglobin penderita di bawah 7 gram per desiliter setelah 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu lebih dari 2 minggu. Yang kedua yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar zat besi di dalam tubuh. Ini untuk mengukur kadar zat besi sebelum dan sesudah transfusi agar menjadi acuan penanganan pengobatan kelebihan dalam zat besi tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan kimia darah dengan uji fungsi hati. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kimia darah sebelum dan sesudah transfusi darah tersebut. Yang keempat yaitu fungsi ginjal. Ini untuk mengukur kekuatan ginjal apabila dilakukan transfusi darah. Yang kelima yaitu marker virus, hepatitis B, hepatitis C, dan antibodi HIV. Itu untuk mengecekkan apabila darah yang ditransfusikan mengandung gen penyakit bawaan atau tidak. Yang keenam adalah golongan darah. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arief. Silakan. Mas Arief, dijelasin aja. Masih di mute, Mas. Ya, selanjutnya untuk Oh, data kita memiliki tiga data. Untuk pertama itu ada data penderita, kemudian ada data diagnosa, dan ketiga ada pandangan darah. Data penderita ini kita dapat dari Yayasan Thalassemia Indonesia, dan begitu juga dengan data diagnosa. Untuk cara mendapatkan datanya yang pertama itu ada dua cara mendapatkan data. Yang pertama, operator mengintegrasikan data user atau data penderita, kemudian operator juga menginputkan user yang melakukan screening.
Untuk yang kedua, operator menginginkan data penderita yang baru, dan untuk data screeningnya penderita menginginkannya sendiri. Yang ketiga itu data kandungan darah. Kenapa kita menggunakan data ini? Yaitu kita ingin mengecek atau mengetahui seberapa lama hemoglobin bisa bertahan dalam tubuh untuk penderita thalassemia. Tadi dijelaskan ada 6 aspek yang perlu diperhatikan ketika ingin melakukan transfusi. Akan tetapi untuk penelitian kali ini kita hanya menggunakan kadar hemoglobin saja. Kenapa kadar hemoglobin? Karena kita ketahui penyakit thalassemia itu adalah ketidakmampuan membentuk hemoglobin sendiri dalam tubuh masing-masing penderita thalassemia. Jadi di sini kita ingin mengetahui berapa lama hemoglobin dapat bertahan hidup dari darah yang ditransfusikan ke penderita. Next. Data yang kita miliki, kita melakukan preprocessing data, yaitu kita memiliki data awal sebanyak 8.756 data, tetapi data ini masih rancu atau belum memenuhi kriteria untuk dilakukan langsung untuk penelitian big data. Langkah yang kedua, kita melakukan cleansing data. Cleansing data ini kita lakukan dengan formulasi Excel, di mana kita mengeliminasi data yang kosong dan data yang double atau ganda. Dan kemudian, karena arah kita untuk menuju big data, kita melakukan perubahan status. Seperti apa prosesnya bisa nanti kita jelaskan. Next. Yang pertama, cleansing data. Nah, di sini kita memiliki data awal sebanyak 7.451. Akan tetapi data itu masih data mentah yang perlu kita proses. Kemudian nantinya hasil proses data tersebut dapat kita gunakan untuk penelitian. Nah, data-data yang tidak diperlukan adalah data-data yang double atau ganda dan data yang kosong di rekodnya. Nah, di sini ada dirty data meliputi missing value atau data kosong dan duplicate data atau data ganda. Dari 7.491 data, kita mendapatkan 5.906 data yang valid dan 1.545 data yang dianggap tidak perlu atau tidak memenuhi syarat. Setelah kita melakukan cleansing data, untuk menjamin data tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menguji yang pertama adalah batasan value sesuai, yaitu untuk status, tahun lahir dan diagnosa, kemudian jumlah rekod. Nah, setelah kita melakukan pemrosesan data tadi, jumlah rekodnya tetap. Yang ketiga, tidak ada data yang kosong, jadi data yang tadinya ada field yang kosong, kita eliminasi, tidak ada data yang kosong. Kemudian konsistensi data, yaitu untuk jenis kelamin, golongan darah, format tanggal lahir. Diagnosa thalassemia itu formatnya sama, misalkan untuk jenis kelamin sesuai, yaitu untuk laki-laki kita kasih simbol L, dan untuk perempuan kita kasih simbol V. Begitu juga dengan golongan darah dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tidak ada duplikasi data. Nah, di sini kita menggunakan ID pasien, tentu saja untuk ID pasien itu tidak ada yang double. Selanjutnya, nah, di sini kita melakukan perubahan status. Perubahan status ini dilakukan karena data yang kita miliki masih sangat jauh untuk bisa dipaparkan dengan big data. Itu data yang kita miliki apabila ingin diteliti lebih jauh, itu hanya ada sekitar 60 pasien yang dapat dilakukan, yang dapat diteliti. Nah, dari perubahan status ini kita
merubah penderita yang tadinya berstatus minor sesuai dengan pendekatan menjadi status mayor dan intermediate. Akan tetapi di sini kita tidak merubah dominan yang data yang lebih dominan, misalkan dari penderita golongan darah A itu tetap dominan lebih banyak daripada untuk laki-laki dan lebih sedikit untuk perempuan, seperti itu. Nah, untuk pembuatan data dummy akan dijelaskan oleh Mas Mariko. Silakan Mas Mariko. Terima kasih Mas Arif atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan data dummy. Nah, jadi apa sih hal-hal yang melatar belakangi kenapa kami menggunakan data dummy? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu berkaitan karena data yang kita punya sebelumnya itu belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah big data. Nah, sedangkan untuk big data sendiri yaitu ada yang namanya volume, kemudian ada variety, velocity, dan veracity. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah data yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan kami dalam pengelolaan big data tersebut. Nah, pada kasus kali ini adalah tujuan kita yaitu untuk mengetahui bagaimana prediksi untuk prediksi transfusi darah pada pasien berikutnya yaitu. Nah, kemudian apakah kita bisa mendapatkan data selain data dummy? Sebenarnya bisa. Jadi idealnya data yang kita butuhkan tersebut dapat kita dapatkan pada lab pemeriksaan dari PTI yang mana memiliki informasi terkait kondisi darah pasien thalassemia dan juga memiliki data tanggal saat mereka melakukan transfusi darah seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan data dummy tersebut, apakah data yang kita gunakan apakah dikatakan layak kita gunakan untuk penelitian ini? Nah, bagaimana justifikasinya? Pertama, kami memiliki kesulitan untuk menjustifikasi data yang kami miliki pada pihak yang berwenang di rumah sakit dikarenakan proses administrasi yang rumit dan juga panjang. Itulah akhirnya kami memutuskan untuk menjustifikasi hanya pada rank hemoglobin saja yang tidak bias dan sesuai dengan lapangan. Nah, maka kami menjustifikasi data kami dengan menggunakan sumber dan paper yang terpercaya. Jadi tidak langsung menggunakan sumber yang dari rumah sakit tersebut, bukan. Nah, kemudian berkaitan sama big data. Unsur apa sih yang data sebelumnya yang belum memiliki atau yang belum memenuhi tentang big data, yaitu kita di unsur keempat, yaitu pada big data yang veracity, menyangkut tentang kepaditan sebuah data, apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, jadi kami menggunakan data dummy tersebut untuk memenuhi kriteria dari big data itu sendiri, yaitu volume dan juga veracity dan juga variety. Dikarenakan jika masih menggunakan data yang lama, nah, data kami tidak akan masuk dalam kriteria big data dan tidak memenuhi unsur big data sendiri. Serta juga untuk kriteria veracity dan data dummy yang kami gunakan pada penelitian itu sudah terjustifikasi bahwa data yang kami gunakan tersebut sudah layak atau sudah memenuhi untuk penelitian seperti itu. Next. Kemudian bagaimana tahapan pembuatan data dummy sendiri? Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita menentukan rule atau rumus dalam pembuatan data dummy. Jadi ada beberapa persamaan yang dapat kita gunakan dalam menentukan data dummy, seperti yang tertera di bawah, yaitu ada rule 1, 2, dan 3. Yang mana inti dari rule tersebut adalah bagaimana membuat sebuah data tersebut menjadi heterogen atau tidak homogen, yang dimana data tersebut itu dapat dibuat secara acak sehingga data tersebut dapat digunakan.
Nah, kemudian yang kedua adalah kita menentukan variabel dan tipe data. Jadi variabel apa aja yang kita butuhkan dan variabel dan tipe data apa aja yang kita butuhkan atau data apa aja yang harus kita dummy. Nah, yang pertama yaitu pertama yaitu kita untuk mengetahui ada dua penderita, yaitu penderita mayor dan juga penderita intermedia. Nah, kita ingin mengetahui rank data tersebut. Yang pertama dari rank hemoglobin. Nah, untuk yang mayor sendiri itu rank hemoglobinnya 5 sampai 10 desigram. Nah, kemudian memerlukan jumlah 3 kali data atau 3 prediksi data. Kemudian juga penderita intermedia yang dimana rank data tersebut dari 10 sampai 12 desigram yang dimana kita butuhkan data itu 2 kali pemeriksaan. Nah, kenapa kemudian dari mana kita mendapatkan rank tersebut? Nah, rank tersebut sudah dapat ketika kita menganalisa bahwa kondisi antara penderita mayor dan juga penderita intermedia itu berbeda dengan jumlah hemoglobin yang berbeda seperti itu. Jadi kita menyesuaikan sama analisis data yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan value data sendiri. Nah, yang pertama itu adalah hemoglobin penderita mayor, yaitu tadi seperti 5 sampai 10, dan juga yang kedua adalah hemoglobin penderita intermedia. Nah, setelah itu kita mengenerate data tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah generator untuk menjerat data tersebut secara banyak, yang dimana pada kesempatan ini kita menggunakan satu generator online yaitu dari mokaro.com. Nah, di sana dapat terlihat bahwa beberapa data yang kita butuhkan, seperti yang pertama adalah tanggal, kemudian juga value, yang dimana juga di aplikasi ini kita tinggal memasukkan variabel data serta rank data yang kita butuhkan, dan setelah itu tinggal di generate, kemudian datanya tersebut kita download sehingga dan juga kemudian data tersebut kita gabungkan dengan database yang kita punya, seperti itu untuk pengolahan berikutnya. Kemudian jika ditanyakan apakah terjadi anomali data ketika kita menggunakan data tersebut dengan beberapa persamaan. Nah, kami telah menganalisa lebih dalam bahwa ada beberapa anomali yang terjadi. Nah, yang kita tanyakan yang pertama terjadi ketika data tes transfusi darah itu hanya berjumlah 1 record. Nah, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam persamaan untuk melakukan prediksi transfusi darah berikutnya. Karena dalam melakukan prediksi sendiri itu membutuhkan data lebih dari 1 record. Nah, untuk itulah kenapa pada proses data dummy tadi kita mendummy data lebih dari 1 record. Seperti itu. Yang kedua, terjadi ketika seandainya ada data. Nah, khususnya pada data hemoglobin. Apabila data hemoglobin tersebut ada yang kosong, sehingga membuat prediksi menjadi tidak akurat. Nah, hal tersebut dikarenakan karena hasil prediksi sendiri yaitu berdasarkan pola data sebelumnya. Jadi persamaan tersebut menghasilkan sebuah data prediksi yang dimana hasil prediksi tersebut yaitu melalui pengolahan dari data-data sebelumnya. Nah, seandainya terjadi data kekosongan hemoglobin, maka nilai yang akan keluar itu merupakan nilai yang tidak akurat seperti itu. Nah, next. Nah, kemudian setelah kita memperoleh dummy tersebut, kita masukkan ke dalam database kita, sehingga database kita itu memiliki tambahan data yang tadi terkait dengan data diagnosis. Nah, yang untuk tema database sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Tari. Terima kasih Mas Mariko. Jadi berdasarkan data-data yang dikumpulkan tadi, ada data penderita, ada diagnosa penderita, dia memiliki status apa, di umur berapa dan tahun berapa dia didiagnosa,
Kemudian tadi ada yang di dummy, yaitu data hasil check up medis untuk mendapatkan jumlah hemoglobin ketika dia melakukan check up dan tanggal berapa dia melakukan check up, sehingga bisa ditelusuri atau bisa diprediksi nantinya pada tanggal berapa dia harusnya melakukan transfusi kembali seperti itu. Jadi di skema database ini untuk menjadi wadah data-data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Di sini terdapat tabel admin, itu tabel yang kami gunakan bukan untuk mengolah data, tapi untuk mengamankan sistem yang kami miliki terhadap data-data yang kami punya, atau data-data yang sudah kami masukkan ke sistem agar tidak bisa diakses dengan mudah seperti itu. Jadi untuk memvalidasi orang-orang yang dapat mengakses sistem yang kami buat sebelumnya. Kemudian ada di sini data induk, itu adalah data penderita. Data penderita ini adalah data-data orang yang menderita thalassemia, dan data di sini cukup variatif. Terdapat kota dia tinggal, ada nomor kartunya yang diberikan oleh Yayasan Thalassemia. Jadi nomor kartu penderita ini diberikan langsung oleh Yayasan Thalassemia yang menggambarkan bahwa penderita tersebut sudah menjadi anggota dari yayasan tersebut. Kemudian gender penderita, golongan darah penderita, tanggal lahir penderita, hingga nomor jaminan penderita. Namun kenapa tabel penderita ini terlihat sangat gemuk? Itu kenapa kami perlu menjelaskannya. Pertama, Excel yang kami terima itu adalah Excel yang penuh dengan sekumpulan data datang dari Yayasan Thalassemia. Dari data tersebut kami belum bisa memilah data mana saja yang sekiranya nanti kami butuhkan untuk melakukan analisis, sehingga kami masukkan semua data-data tersebut ke dalam skema database. Namun pada saat melakukan penelitian, data yang kami gunakan hanya sampai ke tanggal lahir penderita, nama orang tua penderita, hingga nomor jaminan penderita itu tidak ikut serta dalam penelitian karena belum termasuk variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian prediksi transfusi darah selanjutnya. Kemudian data diagnosa itu termasuk ke dalam satu Excel. Namun kenapa tabelnya berbeda? Karena status ini mungkin saja punya keterkaitan langsung dengan penderita, namun dapat berubah seperti itu data diagnosanya seperti itu. Kemudian tabel check up yang sudah tadi saya jelaskan untuk menjadi wadah terhadap hasil check up dari penderita, tanggal berapa dia melakukan check up dan jumlah hemoglobinnya berapa ketika dia melakukan check up. Kemudian ada dua tabel pelengkap untuk mencegah data terulang seperti itu, atau data misal dengan tulisan Yogyakarta variatif, tidak terwakilkan oleh satu data. Yogyakarta bisa ditulis Yok, bisa ditulis Jog, makanya kami perlu data kota dan provinsi agar satu daerah itu terwakilkan oleh satu data. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai skema database, dan data-data yang kami kumpulkan itu kami import melalui sistem. Kami membuat kode sistemnya menggunakan library PHP Excel untuk PHP spreadsheet, maksud saya, untuk melakukan import, dan data Excel tersebut berekstensi CSV. Setelah kami menyiapkan kode programnya, menyediakan datanya dalam CSV, kami tinggal mengeksekusi kode program tersebut dalam sistem, sehingga data yang kami miliki bisa masuk langsung seluruhnya ke database yang kami miliki. Selanjutnya ini tentang persamaan-persamaan yang kami gunakan akan kembali dijelaskan oleh Mas Mariko. Silakan Mas Mariko. Oke, terima kasih Mas Tari. Jadi di tempat ini saya akan menjelaskan tentang persamaan yang kita gunakan. Jadi di sini untuk dalam memprediksi waktu kapan selanjutnya untuk melakukan transfusi darah, nah kita memerlukan di sini yaitu persamaan regresi linier. Jadi regresi linier sendiri adalah sebuah persamaan statistik
aritmatik, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas atau variabel terikat. Dan salah satu kegunaan dari persamaan regresi linear ini adalah digunakan untuk memprediksi atau melakukan prediksi seperti itu berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, di sini ada persamaan ya seperti yang tertera di slide presentasi, yaitu untuk samanya itu Y sama dengan A ditambah B sama dengan X. Nah, Y sendiri adalah garis regresi atau hari prediksi yang kita gunakan. Kemudian A sendiri adalah konstanta, yaitu untuk perhitungan sumbu vertikal. Kemudian yang B adalah konstanta prediksi sendiri. Sedangkan yang X adalah variabel bebas atau variabel yang membuat data prediksi tersebut memiliki nilai seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari A dan B sendiri, yaitu menggunakan perhitungan seperti yang di pada bawahnya, yaitu breakdown dari pencarian untuk mengetahui nilai A konstanta intercept dan juga nilai B seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk itu kita mengimplementasikan data yang kita punya ke dalam persamaan. Nah, di sini kita menggunakan salah satu case tadi, yaitu mencoba mencari data secara acak. Nah, di sini kita menggunakan salah satu data penderita thalassemia yang dimana data tersebut memiliki ID 10 seperti itu. Nah, di sini tertera dalam tampilan database, yaitu ID penderita dan juga kondisinya, seperti jumlah hemoglobinnya dan juga tanggal kapan dia check up seperti itu. Nah, kemudian dari data tersebut kita olah dan kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear seperti yang ada pada tabel di bawah. Nah, di sana kita masukkan yang pertama itu adalah kita untuk mengetahui rank dari transkursi pertama, kedua, dan selanjutnya. Nah, di sini yaitu hari ke-0, kemudian yang kedua yaitu pada hari pertama itu ada tanggal 19 bulan 11, kemudian hari keduanya yaitu berjarak 22 hari, yaitu tanggal 10 bulan 11, dan kemudian transkursi yang terakhir adalah pada tanggal 18 bulan 12 atau hari ke-60. Nah, kemudian kita masukkan kondisi hemoglobin pada setiap check up tersebut. Nah, di sini adalah pengolahan atau penghitungan nilai-nilainya seperti itu. Nah, setelah dimasukkan ke persamaan, maka kita dapatlah hasil dari persamaan tersebut seperti yang di slide berikutnya. Next. Jadi pada slide ini yaitu merupakan nilai yang kita dapatkan dari perhitungan tersebut, kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu ke dalam nilai A dan B, dan kemudian dapatlah hasil dari setiap persamaan tersebut. Kemudian setelah didapatkan, maka dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear, dan di sini yaitu Y sama dengan mendapatkan nilai sebanyak 33,80. Nah, di sini kita menganggap bahwa 33 itu adalah hasil prediksi berikutnya, yaitu berjumlah 33 hari setelah hari terakhir mereka melakukan transfusi darah. Nah, untuk hari tersebut ketika kita hitungkan, maka untuk transfusi berikutnya yaitu dilakukan pada hari ke-33 pada tanggal 21 bulan 1 tahun 2019. Nah, seperti itu. Kemudian next. Nah, selain kita menggunakan regresi linear, kita juga mencoba untuk menemukan selain regresi linear algoritma atau metode atau persamaan apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan peramalan seperti itu. Nah, dan setelah banyak evaluasi, nah kita menemukan yaitu salah satu dapat digunakan adalah arithmetic straight line. Nah, di sini ada
langsung masuk ke dalam persamaan dan juga dalam perhitungannya. Nah, yang dimana di sini dihasilkan adalah 79. 79 ini adalah hari berikutnya dari hari pertama, itu sebanyak 79. Dan dimana ketika kesimpulan yang didapat dari persamaan ini adalah untuk melakukan transfusi darah berikutnya itu dilakukan pada hari ke-19. Nah, di sini kita menemukan perbedaan hasil antara regresi linear dan juga arithmetic straight line. Nah, kemudian ditanyakan prediksi manakah yang bakal kita gunakan atau prediksi manakah yang lebih baik. Nah, di sini mungkin kita tidak bisa mendiskusi adalah mana yang lebih baik berdasarkan apa seperti itu. Nah, cuman di sini kita cenderung menggunakan persamaan nilai dari hasil regresi linear sederhana dengan beberapa alasan. Nah, yang pertama, pada transfusi nilai yang dihasilkan dari regresi linear itu memiliki rank sebanyak 33 hari, sedangkan pada yang straight line itu 19 hari. Nah, jika dilihat dari data pola sebelumnya, yaitu antara prediksi antara hasil check up kedua, yaitu di hari ke-22, kemudian check up yang ketiga itu adalah di 60. Dan di situ memiliki rank sebanyak 32. Nah, di sana kita melihat bahwa untuk transfusi dari darah berikutnya harusnya yaitu sejumlah mendekati juga sebanyak 30 hari seperti itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk thalassemia sendiri itu dikondisikan berdasarkan hari terakhir dia melakukan transfusi darah, bukan berdasarkan dari pertama kali dia melakukan check up atau melakukan prediksi atau melakukan check up untuk melakukan transfusi darah seperti itu. Sehingga pada kesimpulannya di sini kita menggunakan regresi linear sederhana karena jaraknya cukup normatif, sedangkan untuk yang straight line itu terlalu dekat seperti itu. Nah, sehingga ketika seandainya untuk transfusi darah itu sebanyak, jika seandainya ranknya itu cuma sebatas 19 hari gitu kan, yang dimana pada pasien tersebut kondisinya masih normal gitu. Nah, maka rank yang tepat adalah sekitar 30-an, dan di sini nilai dari regresi linear menunjukkan angka 33. Sehingga sanalah kenapa kita menggunakan regresi linear seperti itu. Kemudian Nah, sini merupakan query dari atau penghitungan query dari database. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Mbak Dena Aulia. Ya, Mas Arif ngantuk ya. Sorry, dari tadi tuh gagal fokus ke Mas Arif. Oke deh. Ya. Karena setelah ditentukan oleh tadi Mas Mariko mau menggunakan algoritma apa, dan algoritma yang digunakan adalah regresi linear sederhana, sehingga kami transformasikan dari rumus tersebut ke dalam bentuk query. Nah, untuk kemarin kami mendapatkan banyak masukan dari Prof. Emma. Jadi bagaimana kita membuat sebuah query ini dapat dipahami oleh orang yang bahkan bukan dari IT. Mungkin kalau kayak gini bisa ya. Jadi untuk yang pertama ini select time diff yang S hari itu merupakan nanti masuknya ke hari ke yaitu T. Kemudian jumlah HB atau hemoglobin itu masuknya ke variabel H. Kemudian jumlah HB dikali jumlah HB S hemoglobin 2 ini masuknya ke T kuadrat, sedangkan yang di atasnya ini times time diff yang di sini dikenal dengan jumlah HB S hari X hemoglobin akan pada perhitungan rumus manual adalah T dikali H. Kemudian
kami mengambil data tersebut dari tabel check up di mana ID penderitanya 10, sama dengan perhitungan yang kami lakukan secara manual. Kemudian di situ union select itu untuk menggabungkan baris di bawah hasil dari query tabel check up, yaitu select sum di sini merupakan untuk perhitungan. Jadi yang union select sum ini akan menjumlahkan keseluruhan dari hari ke atau variabel T. Kemudian jumlah HB atau variabel H akan dijumlahkan dan bernilai 27,9. Kemudian untuk variabel T dikali H akan dijumlahkan juga menjadi 77,2,8, dan yang di bawah adalah jumlah dari T kuadrat yaitu 260,69 yang diambil juga dari tabel check up di mana ID penderitanya sama dengan 10. Next. Nah, karena yang tadi itu kan masih inisialisasi, jadi masih data-datanya yang diperlukan tuh apa saja untuk dimasukkan ke dalam rumus. Nah, untuk rumus dari regresi linear sendiri seperti ini. Jadi untuk menghitungnya kami membutuhkan variabel lagi yaitu A, B, yang nantinya A dan B dan X itu akan dijumlahkan menjadi Y. Y adalah nilai akhir yang akan kami gunakan sebagai hasil akhirnya. Nah, untuk yang di atas ini set jumlah data. Jumlah data ini merupakan kalau di rumus itu N. Kemudian jumlah hari adalah jumlah YI. Iya. YI di sini yang akan digunakan di variabel A atau variabel B. Kemudian jumlah HB adalah XI dan jumlah hari dikali HB adalah XI YI. Kemudian jumlah HB2 itu XI dalam kurung kuadrat kali 2, maksudnya kuadrat. Nah, kemudian dari variabel yang sudah kami deklarasikan sebelumnya, kami masukkan semuanya ke variabel A sesuai dengan rumus regresi linear sederhana. Di sini bisa dilihat mumet ya, kalau misalnya jumlah hari, jadi jumlah hari dikali jumlah HB2, terus kami convert hasilnya menjadi desimal dengan jumlah koma di belakangnya 1. Karena perhitungan ini nanti hasilnya ada koma-komanya, jadi kami memutuskan untuk mengkonvert hasilnya ke desimal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jadi nanti A, B, dan Y juga sama, nanti dari variabel yang sudah kita declare sebelumnya kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian yang di terakhir ini kita menampilkan keseluruhannya. Jadi select jumlah data, jadi untuk variabel N-nya itu bernilai berapa, jumlah harinya bernilai berapa, nanti dan yang terakhir adalah Y, jumlah hasil akhirnya itu seperti apa. Next, Mas Fahri. Next. Oke. Nah, ini merupakan hasil query-nya. Jadi untuk tadi yang di query pertama yang berwarna hijau itu akan menampilkan hari kolom hari hemoglobin, hari X hemoglobin, dan hemoglobin 2. Ini hasilnya sesuai dengan perhitungan manual. Kemudian yang terakhir tadi yang ada blocking warna kuning itu kan yang di akhir tadi kan akan menampilkan jumlah data sampai dengan variabel Y. Dan di sini bisa lihat variabel Y-nya itu bernilai 33,80. Sehingga didapatkan nilai Y adalah 33,80, sehingga hasil perhitungan manual dengan query menghasilkan kesimpulan yang sama. Next. Nah, untuk menguji analisa kami yang menggunakan perhitungan rumus regresi linear, kami alhamdulillah temannya Mbak Morita itu dari tenaga kesehatan. Dan kami mendapatkan rumus tersebut valid dari pakar untuk di-compare dengan hasil perhitungan regresi linear yang kami gunakan. Jadi untuk
rumusnya sendiri H dikurangi 42. 42 itu merupakan batas maksimal daya tahan darah pada pasien transfusi. Kemudian 12 itu target hemoglobin normal, HB adalah hemoglobin pasien pada saat melakukan transfusi darah. Lalu BB adalah berat badan pasien, dan 4/50 merupakan rumus tetap dalam kebutuhan jumlah darah. Seperti itu. Nah, untuk pengujian analisanya, kami menggunakan data kami, yaitu ini tetap menggunakan ID penderita 10, dan di sini HB-nya adalah 9,8 dan berat badannya 29. Kenapa bisa tiba-tiba muncul angka 29? Dikarenakan kami melihat tanggal lahir penderita merupakan tahun 2009, dan berat rata-rata anak perempuan usia 9 tahun adalah 29 kg. Kenapa kami nggak mengambil tanggalnya tahunnya 2020? Karena tanggal check up-nya itu yang tertera pada database adalah 2018. Kemudian setelah kami mendapatkan variabel-variabel yang akan kami masukkan ke dalam perhitungan rumus dari pakar. Setelah dihitung di rumusnya, kami mendapatkan kesimpulan bahwa hari dia akan melakukan transfusi selanjutnya adalah 36,9. Next. Nah, di sini terlihat jadi hasil pengujian dari pakar 36,9, sedangkan hasil analisa kami adalah 33,8. Sebenarnya ini baik, akan tetapi meleset sedikit. Jadi lebih baik transfusi darah duluan daripada kita melewati hasil batas pengujian, sehingga untuk hasil yang tadi untuk ID penderita 10 itu untuk hasil analisanya kami nyatakan baik. Akan tetapi request dari Prof. Emma lagi untuk lebih make sure jangan-jangan nih kita dapatnya datanya kebetulannya hokinya datanya benar gitu. Jadi kami melakukan perhitungan dengan 10 data lain yang kami ambil secara acak, dan hasilnya adalah yang warna merah itu untuk hasil yang jauh, maksudnya range-nya jauh antara hasil analisa dan hasil pengujian. Kemudian yang range kuning adalah yang mendekati, dan range hijau adalah yang sangat amat mendekati gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kami harus mencari, kalau misalnya ini akan diimplementasikan, kami harus mencari formula atau algoritma lain yang mendekati ke hasil pengujian dari pakar. Dikarenakan hanya menghasilkan satu hasil yang cocok, 4 yang mendekati, dan 5 yang hasilnya jauh berbeda. Dan jauh berbedanya itu bisa jadi kurangnya jauh atau lebihnya jauh, seperti itu. Jadi PR, kalau misalnya nanti kita mau mengimplementasikan, kita harus mencari algoritma lain, seperti itu. Next. Ini akan dijelaskan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Fahri Maoda. Oke, terima kasih Mbak Dana. Tadi dijelaskan bahwa kami membandingkan apa yang kami temukan dengan algoritma yang kami gunakan dan apa yang ditemukan oleh tim medis ketika data itu dimasukkan dalam persamaan yang biasa digunakan oleh tim medis tadi mendapatkan nilai H. Dan terjadi beberapa perbedaan ketika kami menguji terhadap 10 data, hanya satu data yang sekiranya memiliki akurasi yang cukup tinggi seperti itu. Data-data lain itu ada yang lulus dulu, ada yang lebih lama dari data-data dari hasil yang dihitung dengan persamaan dari tim medis seperti itu. Jadi justifikasi model yang dihasilkan oleh dua persamaan tadi, persamaan regresi dan persamaan dari tim medis. Pertama, model pertama yang
menggunakan algoritma regresi itu variabel HB yang digunakan adalah dari pengolahan data seluruh kadar HB mulai dari transfusi pertama kali sampai dengan yang terakhir pasien melakukan transfusi darah. Jadi yang dibutuhkan adalah data HB-nya saja atau hemoglobin. Kemudian model kedua itu adalah variabel HB yang digunakan adalah hanya dari kadar HB terakhir pasien, jadi tidak menggunakan data-data sebelumnya. Kemudian diolah dengan menambahkan variabel usia. Ketika variabel usia ini bisa kami dapatkan melalui tanggal lahir pasien, data tanggal lahir pasien. Kemudian berat badan pasien, kami tidak memiliki data berat badan sehingga kami menggunakan berat badan rata-rata pasien pada umur dia melakukan transfusi seperti itu. Jadi data itu berdasarkan data CDC atau mungkin bisa dibilang Kementerian Kesehatan di Amerika Serikat. Dan itu data berlaku juga di Indonesia karena dikutip oleh beberapa web dokter di Indonesia. Seperti Halo Dokter atau Halo Dokter dan lainnya. Kemudian dari hasil pengujian kedua, model tersebut menghasilkan hari transfusi yang cukup dekat. Jadi dari perhitungan menggunakan rumus dari tim medis itu bisa dibilang cukup dekat atau memiliki akurasi yang tinggi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil penelitian bagi penderita thalassemia yang harus melakukan transfusi darah? Nilai hemoglobin merupakan faktor utama yang digunakan untuk menentukan volume darah yang dibutuhkan agar hemoglobin pada pasien itu kembali normal. Jadi faktor yang kami angkat untuk melakukan penelitian ini adalah faktor jumlah hemoglobin pada pasien. Makanya dari awal presentasi kami memaparkan 5 bentuk pengobatan, kemudian kami fokus ke transfusi darah, dan transfusi darah itu memiliki 6 kriteria, dan kami fokus kepada kriteria hemoglobin karena kriteria atau data yang bisa kami ukur adalah data hemoglobin pasien seperti itu. Kemudian apakah penelitian kami ini mendekati atau mengarah ke smart data? Kami menilai dengan bentuk pemaparan seperti ini. Informasi yang valid. Setiap data yang diolah sudah terjustifikasi sebelumnya. Data dari Yayasan Thalassemia Indonesia itu datang langsung dari penderita atau operator tiap daerah. Kemudian data yang kami dami itu adalah data normatif ketika penderita itu menderita thalassemia berstatus minor, intermediate atau mayor. Kemudian datanya jelas. Data yang diolah itu punya tujuan, proses serta hasilnya ditujukan untuk apa. Jadi jelas data yang kami peroleh itu adalah data penderita dan data jumlah hemoglobin dan pada saat dia melakukan transfusi. Itu jelas prosesnya dengan algoritma yang kami hasilkan tadi atau algoritma yang kami paparkan tadi. Kemudian ditujukan untuk apa? Untuk terhadap waktu selanjutnya pasien melakukan transfusi. Kemudian data bermakna, angka yang dihasilkan bermakna jarak waktu untuk transfusi darah selanjutnya. Dapat mempercepat pemrosesan informasi. Ketika variabel yang dibutuhkan sudah didapatkan, maka kami bisa langsung diproses dan hasilnya juga diberitahukan kepada penderita pada saat itu juga. Jadi ketika kebutuhan informasi yang cukup cepat untuk memberitahukan kepada pasien, ini sudah dapat mempercepat pemrosesan informasi tersebut. Namun mungkin untuk dikatakan sebagai smart data itu cukup jauh ya, tapi kami berusaha mengarah ke sana, memenuhi unsur-unsur smart data, walaupun dari big datanya saja kami merasa itu masih cukup jauh karena pertumbuhan data kami itu sangat kecil terhadap jumlah penderita dan jumlah penderita itu melakukan check up. Tidak serutin mungkin kita mengakses media sosial atau Instagram ketika kita klik love atau apapun sudah terdata dengan ribuan orang, dan jumlah data yang terrecord pada aplikasi-aplikasi seperti itu sangat besar dan mungkin sangat variatif sehingga sangat mendekati lagi itu adalah model big data sesungguhnya, tapi pada kelompok kami itu hanya mendekati model-model seperti itu. Kemudian
setelah melakukan perhitungan dan lain-lain, kapan dan dengan cara apa kami atau penelitian ini rekomendasikan cara memberitahukan kepada pasien. Pertama, ketika melakukan transfusi darah, kita sudah mendapatkan data, memasukkan data itu ke sistem. Hasilnya keluar bisa diberitahukan melalui petugas kesehatan atau bisa diberitahukan melalui komunikasi jarak jauh menggunakan sosial media mungkin, atau menggunakan SMS dan lain-lain seperti itu. Jadi dalam satu hari penderita sudah dapat menerima tanggal untuk transfusi darah selanjutnya. Nah, sudah sampai manakah level penelitian saat ini? Penelitian saat ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian. Jadi model prediksi kebutuhan darah untuk penderita thalassemia mayor dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Ketiga, dengan melakukan pengembangan dan analisis lebih lanjut, kami mampu menghasilkan prediksi rumus waktu yang paling tepat bagi pasien thalassemia melakukan transfusi darah. Walaupun tingkat akurasinya belum bisa kami ukur dan kami rasa itu sangat jauh. Nah, pemanfaatan penelitian dan peluang penelitian ke depan itu seperti apa? Bagi rumah sakit dapat memperkirakan berapa banyak pasien dan kebutuhan darah dalam tanggal tertentu. Jadi ketika sudah terekam semua jumlah datanya, didapat prediksinya kapan melakukan transfusi, rumah sakit sudah bisa memperkirakan persediaan darah dan kedatangan pasien kapan, seperti itu. Kemudian bagi penderita thalassemia, penderita dapat bersiap di hari mendekati transfusi darah, seperti istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan nutrisi agar transfusi darah berjalan normal dan bisa dilakukan secepat mungkin, karena terdapat kriteria lain seperti kesehatan pasien. Kemudian bagi Yayasan Thalassemia Indonesia dapat memperkirakan anggaran yang harus dikeluarkan pada setiap opti. Karena jumlah pasien yang melakukan transfusi di POPTI A sekian, di POPTI B sekian, itu mungkin sangat berbeda. Jadi pada tiap daerah tersebut bisa dialokasikan dana sesuai dengan jumlah penderita. Kemudian bagi pemerintah menjadi lebih aware terhadap penyakit ini dan memiliki tindakan preventif untuk penderita thalassemia jika pasokan darah berkurang. Itu bisa diwakilkan oleh PMI. Jadi ketika PMI dapat memperkirakan kebutuhan yang harus disediakan setiap kota pada tanggal tertentu. Jadi kolaborasi pemerintah dan PMI untuk memenuhi kebutuhan darah itu bisa memperkecil kekurangan darah bagi penderita thalassemia. Kemudian kesimpulan dari yang kami paparkan ini, pertama, pengumpulan data yang valid, pengumpulan data berdasarkan kerangka berpikir yang kami gunakan tadi. Kemudian kami memanajemen risiko yang kami sekiranya adanya risiko klinis atau risiko non klinis, atau malah data yang kami hasilkan atau prediksi yang kami hasilkan itu sangat fatal dan jauh dari kondisi pasien. Jadi kemudian kami melakukan perancangan skema database yang dapat menampung seluruh jumlah data yang kami miliki, termasuk data CKP yang kami dummy. Kemudian kami menggunakan dua algoritma untuk mendekati prediksi transfusi darah, yaitu arithmetic straight line dan regresi linear, namun yang lebih mendekati terhadap pengujian analisa kami menggunakan rumus dari tenaga kesehatan, yaitu regresi linear. Regresi linear sederhana. Ini koneksinya Fahri atau cuman punyaku aja yang Fahri berhenti? Fahri. Kasihan jadi pelosok kayak gitu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak. Ya, jadi setelah itu kesimpulannya adalah kami menggunakan dua algoritma untuk perhitungan, yaitu regresi linear sederhana dan arithmetic straight line. Tapi dari kedua ini kami mengambil menggunakan regresi linear sederhana dikarenakan hasil akurasinya itu lebih mendekati hasil yang kami inginkan dan kebutuhannya seperti apa.
seperti itu, kan keluar. Nah, setelah itu setelah ditentukan menggunakan algoritma apa, lalu kami proses ke dalam query dan menghasilkan hasilnya sama. Kemudian kami justifikasi dengan model atau rumus dari pakar, dan yang kami dapatkan adalah sebentar, mending presentasi dulu aja ya. Oke. Udah kelihatan belum? Oke, udah. Oke. Lalu kemudian, nah itu Fahri dan Mbak. Udah langsung kesimpulan, Ri, nggak apa-apa. Tadi terputus di mana ya? Terputus di regresi linear sederhana. Kamu yang presentasi ya. Oke. Soalnya maaf ya Bu, kalau Bu Emma melihat ini ya beginilah. Yang ini nggak bakal saya cut sih Bu. Tadi sampai smart data sudah ya? Sudah sampai ini kesimpulan. Oke, kesimpulan. Oke, mohon maaf karena mungkin infrastruktur jaringan saya sangat rendah ya. Saya sedang ada di Dompu NTB, jadi tiba-tiba terputus dengan presentasi. Saya lanjutkan kesimpulannya. Kesimpulan tadi setelah ada pengumpulan data dan kami bentuk skema database untuk menampung data, kami menggunakan data itu dengan pengolahannya menggunakan regresi linear dan aritmatik straight-line. Kemudian kami melakukan pengujian dengan perumusan dari Mbak Morita atau datang dari teman Mbak Morita itu yang mendekati, yaitu regresi linear. Kemudian kami coba dekati hasil pengolahan kami memiliki nilai atau memiliki makna, walaupun belum sepenuhnya valid atau belum sepenuhnya 100% memiliki tingkat akurasi 100% maksud saya, tapi kita mencoba untuk mengarah ke sana. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk mungkin Prof. Emma yang menonton video ini. Jika mungkin saja banyak kekurangan dari kelompok kami untuk memaparkan informasi tentang thalassemia ini sendiri, sudah kami paparkan dari perkuliahan di Maret hingga bulan Juli ini. Kami masih membahas tentang thalassemia. Semoga Prof. Emma tidak bosan dengan bahasan kami, karena mungkin saja bisa menonton bagi audiens seperti itu. Dan terakhir mungkin akan disampaikan oleh Mbak Dana buku dari Prof. Emma. Iya, jadi ada buku kedua dari Prof. Emma, yaitu dengan judul yang sama, Digitalisme. Bisa kalian dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Di Dompu semoga ada ya. Aduh, Dompu susah buku ya. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Kami tutup pemaparan informasi tentang thalassemia ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berusaha menyambungkan koneksi pada pemaparan ini. Mbak Dana, Mbak Morita, Mas Arif, dan Mas Mariko, terima kasih banyak. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.